Para sahabat desa, saya pernah menulis singkat kira-kira 4 halaman yang bertajuk Overview 9 tahun Undang-Undang Desa. Ini sebuah refleksi yang kritis dan bermakna atas perjalanan Undang-Undang Desa selama 9 tahun dan tulisan ini sudah saya sajikan di halaman Facebook saya dan karena itu izinkan saya akan membaca kembali, tulisan yang sudah saya sajikan. Begini, Undang-Undang Desa adalah sebuah tonggak bersejarah bagi desa. Dua asas utama, yaitu rekognisi dan subsidiaritas merupakan paradigma khas dalam Undang-Undang Desa yang tidak dimiliki oleh undang-undang lain. Kedua asas itu mengharuskan para pihak memandang secara berbeda terhadap desa, bahkan mengharuskan perubahan cara pandang, pendekatan, dan subjek atas pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan dari sisi desa. Jika dulu pembangunan memandang desa, maka Undang-Undang Desa mengharuskan perubahan menjadi desa memandang pembangunan. Disertai asas demokrasi dan gotong royong sekaligus redistribusi dana desa, dua asas yaitu rekognisi dan subsidiaritas hendak meneguhkan sikap negara dalam mengakui, menghormati, melindungi, dan memberdayakan desa menjadi desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis sebagai landasan yang kokoh bagi keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Pidato Ketua Pansus RUU Desa DPR RI pada sidang paripurna 18 Desember tahun 2013 menegaskan tentang spirit catur sakti Undang-Undang Desa, yakni desa yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Ketika dirayakan dan disosialisasikan di banyak titik penjuru negeri pada tahun 2014, para pihak, baik para pemangku desa, pegiat desa hingga berbagai elemen masyarakat setempat menyambut kehadiran Undang-Undang Desa dengan penuh antusias. Masih segar dalam ingatan kita nawacita yang diusung oleh Bapak Joko Widodo dan Bapak Muhammad Yusuf Kala pada tahun 2014 juga meneguhkan cita membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, yang tentu disertai komitmen menjalankan Undang-Undang Desa secara konsisten. Sejak tahun 2014, Undang-Undang Desa melahirkan perhatian masyarakat luas kepada desa. Para akademisi, aktivis maupun mahasiswa mempelajari, meneliti, menulis, dan melayani desa. Tidak sedikit generasi milenial kembali ke desa dan bekerja dalam desa yang bergulat langsung dengan denyut kehidupan masyarakat desa. Demikian juga Undang-Undang Desa telah mendorong kaum milenial kota bekerja untuk desa, menyuntikkan teknologi untuk kemajuan desa. Di ranah desa, Undang-Undang Desa telah mendorong kehadiran sebagian kepala desa baru, apapun latar belakangnya, sebagai pemimpin rakyat progresif dan pemberani yang membuahkan perubahan secara bermakna bagi desa. Kepala desa hari ini tidak hadir sebagai penguasa tunggal seperti dulu, karena telah tumbuh ruang baru, lebih terbuka dan demokratis bagi masyarakat setempat untuk melakukan komunikasi, deliberasi, dan negosiasi kepada pemimpin mereka. Sekalipun ada sejumlah 600-an kepala desa yang terjerat kasus korupsi, tetapi sebagian besar kepala desa begitu peka pada persoalan legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat desa. Untuk duduk kembali setelah 6 tahun menjabat, para kepala desa tentu tidak mau membeli suara rakyat dengan politik uang, melainkan dengan cara yang lebih bermakna dan bermartabat. Di masa pandemi COVID-19, bukan hanya tenaga kesehatan yang hadir sebagai garda depan, tetapi desa juga hadir sebagai benteng depan bagi masyarakat setempat. Para kepala desa dan perangkat desa dengan tegak lurus menjalankan seruan dan
perintah Presiden Joko Widodo tentang keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Mereka tidak mengenal work from home, melainkan bekerja setiap saat, mengurus dan melayani warga yang menjadi korban dan terdampak COVID-19. Ketahanan sosial dan solidaritas sosial yang menjadi penanda khas desa mengemuka di masa-masa sulit, baik untuk menolong sesama, berbagi sumber daya maupun menjaga ketahanan hidup. Selama 9 tahun berjalan, Undang-Undang Desa telah membawa kemajuan desa. Kemajuan fisik bisa dilihat secara kasat mata, baik bukti langsung maupun bukti-bukti angka statistik. Namun di balik kemajuan dan spirit yang romantis pada Undang-Undang Desa, tetap ada kegalauan dan pandangan kritis. Desa bisa maju tetapi tidak kuat. Para pihak kerap menyampaikan frasa desa maju, mandiri, dan sejahtera, tetapi selalu mengabaikan frasa desa kuat. Kecuali Ibu Megawati Soekarno Putri yang sudah 2 kali menyerukan desa kuat, negara berdaulat. Kealfaan pada frasa desa kuat beriringan dengan reduksi dan distorsi pelaksanaan Undang-Undang Desa. Reduksi dan distorsi paling utama adalah program dana desa yang diformalkan dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa, padahal Undang-Undang Desa tidak memberi delegasi pengaturan dana desa secara khusus dengan peraturan pemerintah. Akibatnya, orang berbicara desa hanya berbicara dana desa. Ketika orang berbicara dana desa, maka hanya berbicara tentang do and don't, atau tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan terhadap dana desa. Program dana desa telah kehilangan roh Undang-Undang Desa yang digantikan dengan prioritas menteri, aturan, dan perangkat teknokratik yang justru mengebiri kewenangan desa. Desa harus melaksanakan program-program titipan dari atas ketimbang menghadirkan kepentingan masyarakat setempat, baik itu kehidupan sosial, budaya, ekologi, agraria, dan ekonomi sebagai basis kehidupan dan penghidupan bagi orang banyak. Presiden Joko Widodo telah berulang kali menyerukan betapa pentingnya pengurangan laju urbanisasi atau deurbanisasi, termasuk juga ruralisasi dan daya ungkit ekonomi desa. Tetapi 3 kata kunci seruan Presiden tidak menjadi kebijakan, wacana, dan gerakan yang bermakna karena tenggelam oleh belanja dana desa beserta SDGs desa. Angka-angka statistik desa mandiri yang dipertunjukkan memang berguna untuk membentuk kesan pertama, tetapi ingat bahwa angka tidak mencerminkan realitas sosial yang sebenarnya. Demikian juga, banyak kritik ditujukan terhadap pendamping desa yang sudah keluar dari spirit awal, yang bukan melayani desa secara seksama dan bermakna, kecuali hanya bekerja menghimpun data statistik untuk menteri. Kegalauan dan sikap kritis itulah yang menggerakkan para kepala desa dan asosiasi desa menggelar unjuk rasa di Senayan 17 Januari 2023. Di balik tendangan politik masa jabatan 9 tahun untuk kepala desa, mereka menyerukan kembalikan kedaulatan desa untuk kesejahteraan rakyat. Melanjutkan gerakan 17 Januari, 3 asosiasi, yakni Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional, telah menggelar Simposium Desa 2023 pada 19 Februari 2023 sekaligus merayakan 9 tahun Undang-Undang Desa pada hari itu. Pada tanggal 19 Maret tahun 2023. Dengan spirit dan tagline Desa Bersatu Membangun Indonesia, gerakan dan pertemuan agung pada hari itu hendak menjaga momentum agar selalu hangat dan bertenaga, memanggil kembali spirit Undang-Undang Desa yang telah hilang, sekaligus menyerukan bahwa desa bukanlah batu loncatan dan batu sandungan bagi negara,
melainkan desa sebagai batu landasan dan batu penjuru bagi negara. Pada hari itu juga kita serukan bahwa desa adalah peradaban masa depan bagi anak cucu kita. Kita panggil kembali spirit desa kuat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa maupun pernah diserukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Ingat bahwa desa itu cerak watu adoh ratu atau dekat dengan batu, jauh dari ratu. Batu adalah simbol kekuatan desa, ratu adalah simbol kekuasaan negara. Kita perlu bangun kekuasaan negara yang berlandaskan pada kekuatan desa untuk membentuk kejayaan Indonesia. Kita harus hadirkan pula 3 kata kunci yang pernah diserukan oleh Presiden Joko Widodo, yakni diurbanisasi, ruralisasi, dan daya ungkit ekonomi desa sebagai jalan merajut entitas desa sebagai ruang dan basis kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat setempat.